Dunia berputar, Pak. Mulai jadi terulang kembali. Walaupun pelakunya mungkin beda. Tapi jenis kelakuannya sama. Apakah Fir'aun sudah nggak ada lagi zaman sekarang? Yang Fir'aun yang dulu sudah nggak ada. Tapi kelakuan Fir'aunnya banyak, Pak. Ada. Apakah Qarun zaman dulu akan terulang kembali sekarang? Bisa jadi. Banyak orang Qarun zaman sekarang. Ada. Tapi itu pelajaran semua buat kita. Ya, intibar buat manusia. Inilah bagaimanapun kita mengumpul harta pada akhirnya mati juga. Bagaimanapun kekuasaan yang kita pertahankan, yang kita perjuangkan, pada akhirnya mati juga. Ya. Makanya carilah harta yang kira-kira akan membahagiakan. Jangan cari harta yang akan menyusahkan. Kadang-kadang kita ini menilai kesenangan itu hanya sementara, Pak. Kita lupa kesenangan yang kekal. Contohnya saja, maaf ya. Misalnya orang korupsi. Yang dikorupsi katakanlah 1 miliar, duitnya banyak. Apakah dia punya untung? Menurut pikiran dia mungkin gitu, Bud. Alhamdulillah nggak ketangkap KPK, duitnya banyak. Tapi tahukah kita bahwa itu akan membawa kebahagiaan untuk selamanya? Enggak. Mati yang bersangkutan, udah hartanya tinggal. Yang dia, yang korupsi itu disiksa selama-lamanya. Sementara uang yang hasil korupsi yang masih tinggal dimanfaatkan oleh yang hidup. Kalau istrinya nikah lagi, maka suami barunya yang senang. Nah, dia yang korupsi, dia yang nanggung derita. Jadi kalau orang korupsi itu sebenarnya menjual kebahagiaan yang kekal dengan kebahagiaan yang sementara. Jadi itu artinya ya memilih kesenangan sementara, ya menghilangkan kesenangan yang abadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau perilaku, Pak, ya bisa jadi perilaku Qarun dulu terulang terus sampai hari kiamat. Ada Qarun baru gitu. Sama dengan jahiliyah. Jahiliyah itu apakah sudah selesai jahiliyah? Jahiliyah Arab zaman dulu sudah selesai, sudah enggak ada. Tapi apakah sifat jahiliyah masih ada sampai sekarang? Banyak. Ya. Zaman jahiliyah dulu kan siapa yang kuat dia yang menang. Walaupun dia salah, tapi kalau dia punya kekuatan, dia yang menang. Nah, sehingga pada masa itu siapa yang melahirkan anak perempuan dibunuh. Kenapa? Enggak punya kekuatan. Ya, tapi siapa yang punya laki-laki, nah itu yang dijaga betul. Zaman jahiliyah dulu, perempuan dihinakan. Kenapa? Dianggap tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena zaman itu yang diperlukan kekuatan. Siapa yang kuat, dia menang. Walaupun dia salah, tapi kalau dia kuat, dia menang. Apakah zaman sekarang masih ada seperti itu? Masih, tapi bukan kekuatan fisik, kekuatan duit. Siapa yang banyak duitnya, walaupun salah, dia menang, Pak. Nah, itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah berulang. Kalau dulu jahiliyah Arab dulu, siapa yang kekuatan fisik. Jahiliyah modern, bukan fisik lagi, duit. Siapa yang punya duit, ya itu bisa dibeli, Pak. Hukum bisa dibeli, siapa yang kalah bisa, siapa yang salah bisa dimenangkan. Ya, jabatan bisa dibeli. Ya, itu semuanya masih sifat jahiliyah itu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi perilaku-perilaku zaman dulu itu berulang-ulang. Perilaku Qarun bisa terulang, perilaku Fir'aun bisa terulang, perilaku jahiliyah terulang kembali. Ya. Nah, saya kira itu, Pak. Ya, tetap saja benar. Kuncinya bagaimana kita berpegang dengan tali Allah, gitu. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Pegang teguh hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan sesama makhluk. Itu aja. Ya. Ya, karena kita ini kan ditetapkan Allah dengan posisi yang berbeda-beda. Itulah simfoni kehidupan. Nah, kan?
Ada yang kaya, ada yang miskin. Coba kalau kaya semua, siapa yang mau disuruh-suruh? Kalau miskin semua, siapa yang mau bayar? Nah, makanya dulu ada orang, ya anak-anak lah gitu di kampung itu, udah disekolahkan bapaknya sampai ke Tanjung Karang. Ya, baru kelas 1 berhenti dia, pulang dia. Tanya, kenapa nggak meneruskan sekolah? Saya pikir-pikir, katanya sekolah tinggi-tinggi, kata dia. Yang pejabat sudah terisi semua, kata. Yang orang kaya sudah banyak, katanya. Ya sudahlah, biarin aja lah mereka aja. Nah, ini yang sawah ini belum ada yang garap, katanya. Jadi petani dia. Nah, jadi kalau nggak ada petani, Pak, mungkin nggak makan beras kita. Nggak makan nasi kita. Jadi berterima kasihlah kita pada petani-petani itu. Cuman kadang-kadang kasihan, Pak. Pupuk mahal-mahal, begitu mereka panen, turun harga gabahnya. Ini yang kadang-kadang kasihan, gitu ya. Ya. Biayanya tinggi, tapi begitu mereka panen, akhirnya nggak ada harga. Panen jeruk, ya saya dengar ceritanya itu. Pupuk jeruk itu mahal-mahal itu. Begitu sudah panen, harganya turun, nggak ada harga. Dibuang sampai ke jurang. Nah, coba bagaimana mengatur ini. Ini saya pikir ini dari ya mereka-mereka yang punya kewenangan lah mengatur itu. Ya dari ya mungkin dari Menteri Perdagangan itu gimana supaya rakyat ini jangan dirugikan. Ya, diatur. Yang kita ini kan aneh, Pak. Anehnya gini, kalau kita beli barang dari orang lain, mereka yang menentukan harga. Coba Bapak beli minyak goreng atau beli kain. Ya, mereka yang menentukan harganya. Tapi ketika kita jual singkong, siapa yang menentukan harganya? Pembeli, Pak. Bukan yang punya singkong yang menentukan harganya itu. Kan aneh kan? Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Begitu kita membeli dari orang, mereka yang menentukan harganya, kita nggak bisa apa-apa. Nah, nih. Jadi oleh karena itu ya Bapak Ibu ya, kuat pergantungan kita kepada Allah ya. Yang dunia ini ya semakin lama dunia ini bukan semakin nyaman, Pak. Ya. Zaman Nabi waktu Isra Mi'raj dulu kan digambarkan ada nenek-nenek di pinggir jalan, perhiasannya lengkap, pakai kalung, pakai gelang. Gelangnya bukan gelang tangan, gelang kaki lagi. Macam-macam perhiasan. Manggil-manggil. Nah, Muhammad, Muhammad. Sampai kata Jibril, ya, cepat, bisur'ah ya Muhammad, la taltafit. Jangan tengok dia. Langsung saja berangkat. Dah lewat. Kamu tahu enggak ya Rasul, ya Muhammad, siapa orang itu? Enggak tahu ya Jibril. Itu iblis katanya. Dia menggambarkan kondisi dunia zaman sekarang. Zaman itu Pak sudah jadi nenek-nenek Pak. Dunia ini. Walaupun nenek perhiasannya lengkap. Apalagi zaman sekarang tambah tua tambah lengkap perhiasannya. Ada HP, macam-macam lah. Ya, ada internet, ya. Itu perhiasan-perhiasan semua itu. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak hati-hati, bisa terjebak nikahin nenek, Pak. Nah, jadinya. Nah, makanya hati-hati. Ya. Ya. Jangan lupa follow.